Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Materi kita pada kesempatan kajian malam hari ini adalah materi tentang al-i'tikaf. Amalan al-i'tikaf itu adalah amalan yang sangat erat kaitannya dengan waktu dan tempat. Terkait dengan waktu telah dijelaskan di beberapa riwayat hadis bahwasanya yang demikian itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahwasanya i'tikaf itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat. Demikian pula dengan istri-istri Nabi dan para sahabat. Mereka melakukannya di 10 malam terakhir Ramadan. Dan terkait dengan masjid, semua ulama sepakat bahwasanya i'tikaf adalah amalan yang dilakukan di dalam masjid. Tidak sah jika i'tikaf dilakukan di selain masjid. Dan masih terkait dengan waktu, di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, karena mengharapkan keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat sarungnya. Al-mi'zar yakni ikat sarung. Al-izar itu sarung, al-mi'zar itu ikat sarung. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya, yakni malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan istri-istrinya. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, yakni Ali bin Abi Thalib berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ayqadha ahlahu wa rafa'a al-mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau membangunkan istri-istrinya, beliau mengencangkan ikat sarungnya.
Qila li Abi Bakar. Kemudian ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ma raf'ul mi'zar? Apa itu yang dimaksud dengan raf'ul mi'zar? Beliau mengangkat atau mengencangkan ikat sarungnya. Qala, Abu Bakar menjelaskan, i'tazalan nisa, yakni beliau tidak menggauli istri-istrinya. Nah, dan terkait dengan Lailatul Qadar juga telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalan ketaatan tentunya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadari fil asril awakhir min Ramadan." Carilah, gapailah Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu secara bahasa, secara etimologi bahasa dijelaskan oleh para ulama, ma'khudun min akifa ala syai'. Ma'khudun min akifa ala syai', yaitu kata yang diambil dari akifa ala syai', menetapi sesuatu. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan istilah ini, i'tikaf. Pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-52 Allah berfirman, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ibrahim bertanya kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathil?" Berhala-berhala apa ini? Allati antum laha akifun. Perhatikan kata terakhir, akifun, asal katanya dari akifah, yang kemudian menjadi al-i'tikaf. Mahadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Berhala-berhala apakah ini yang kalian senantiasa menetapinya? Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, secara terminologi syariat, huwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla biluzumil masjidi litakhalli li ta'atillahi azza wa jalla, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzumul masjid, menetapi masjid, artinya berdiam diri di dalam masjid, litakhalli li ta'atillah, dengan konsentrasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram bi Syarh Bulughil Maram, beliau mengatakan walaysal maqsud fil masjidi min ajli al-ijtima' ila al-ikhwan wat tahadduth wal qahqaha wa ma asbaha dzalik wa rubbama al-ghibah fa hadha laysa bi'tikaf. Maka keluar dari definisi ini tidak termasuk
dari i'tikaf yang syar'i adalah seseorang berada di dalam masjid hanya sekedar untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabatnya, sekedar ngalor ngidur, cerita yang tidak jelas, tertawa terbahak-bahak, bahkan terkadang didapati di dalam i'tikaf mereka hanya menceritakan tentang ghibah, hanya menggunjing. Falaisa hada bi'tikaf, maka ini bukan i'tikaf. Karena i'tikaf luzumul masjidi litakhalli li ta'atillahi azza wajal, berdiam diri di dalam masjid dengan berkonsentrasi untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan berkonsentrasi dalam melakukan amalan ketaatan kepada Allah, amalan apa saja itu? Amalan ketaatan apa saja itu? Dijelaskan oleh para ulama, amalan ketaatan yang dimaksud tersebut adalah amalan ketaatan yang mencakup semua amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu salat, baik itu zikir, baik itu bacaan Al-Quran, baik itu sholat, sholat malam ataupun sholatul tarawih, bertepatan hal itu dia lakukan di dalam masjid. Nah, di 10 hari atau di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tadi pada awal majelis kita telah nukilkan bahwasanya para istri Nabi, demikian pula istri-istri para sahabat juga ikut beriktikaf. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa iktikaf juga berlaku bagi para wanita, juga bisa untuk para wanita. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, thumma atakafa atau thumma atakifa azwajuhu min ba'di. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai wafatnya. Artinya semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa melakukan amalan iktikaf. Hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkannya, amalan i'tikaf tersebut, sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma atakifa atau thumma atakafa azwajuhu min ba'di, dan kemudian istri-istri beliau terus melanjutkan amalan i'tikaf tersebut sepeninggal beliau, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa amalan i'tikaf adalah amalan yang disyariatkan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Hanya saja terkait dengan perempuan, di sana ada beberapa perkara yang ditegaskan oleh para ulama. Nah, artinya para wanita diperbolehkan untuk mereka ikut i'tikaf di dalam masjid jika tidak menimbulkan fitnah. Jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, ada kekhawatiran munculnya fitnah dengan i'tikafnya para wanita di masjid, maka mereka ditahan. Tidak boleh. Namun kalau tidak ada kekhawatiran fitnah, mereka aman untuk melakukan i'tikaf, maka diizinkan, hendaklah diizinkan, jangan dilarang.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, la tamna'u ima Allah masajid Allah, atau di dalam riwayat lain, idza sta'danatil mar'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha, jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka jangan kalian menahannya. Di dalam riwayat Abu Dawud, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kalian larang istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian masajid Allah, untuk ke masjid. Nah, ini jika aman dari fitnah. Namun kalau dikhawatirkan di sana muncul fitnah, nah, apa saja fitnah itu? Ternyata dia datang ke masjid hanya ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang dikhawatirkan muncul fitnah daripadanya. Ternyata di masjid cuma selfie-selfie. Biar istilahnya apa ya? Istilah-istilah sekarang itu istilah-istilah medsos. Selfie-selfie kemudian di-upload atau apa namanya istilahnya. Nah, kalau ternyata tujuannya hanya untuk ini, larang mereka. Tidak boleh. Ini ibadah. Ibadah yang mulia. Apalagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Apalagi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang amalan ketaatan dilakukan bertepatan dengan malam tersebut, itu jauh lebih baik dengan amalan yang serupa yang dilakukan di selain malam tersebut selama 1000 bulan. Nah, di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Malam kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam tersebut, malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar tersebut jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kata para ulama, amalan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu jauh lebih baik. Nah, sehingga ketika seseorang melakukan amalan i'tikaf, sehingga ketika seseorang melakukan amalan i'tikaf yang pada malam-malam i'tikaf dia melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah seperti zikir misalnya, maka pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran, pahala sholat yang dilakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar jauh lebih besar pahalanya, melebihi pahala amalan yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar padanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan Al-Qadar tersebut dengan malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Al-Lail disebutkan oleh para ulama itu adalah waktu antara tenggelamnya matahari di ufuk barat sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Sehingga malam Lailatul Qadar yang para malaikat turun pada malam tersebut itu semenjak tenggelamnya matahari di ufuk barat. Misalnya nih, berdasarkan waktu yang ada sekarang
jam 6 lewat 25 menit, jam 6 sore lewat 25 menit itu adalah waktu tenggelamnya matahari secara sempurna di ufuk barat. Mulai jam 6.25 sudah mulai berlangsung malam Lailatul Qadar. Yang jumlah para malaikat disebutkan di beberapa riwayat hadis yang Allah utus turun di malam Lailatul Qadar tersebut, adaduhum aktsar, jumlah mereka itu jauh lebih banyak daripada kerikil yang ada di muka bumi ini. Kita tidak tahu berapa jumlah kerikil yang menempel di dinding-dinding saja. Ini kan ada kerikil ini. Kita tidak tahu berapa juta triliun jumlah kerikil yang ada di bumi. Malaikat yang Allah utus itu lebih banyak daripada jumlah kerikil. Di malam Lailatul Qadar semenjak tenggelamnya matahari. Semenjak tenggelamnya matahari di ufuk barat dan baru selesai ketika terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu adalah malam keselamatan, malam kesejahteraan yang penuh dengan kedamaian sampai terbitnya al-fajar. Kembali kita kepada amalan i'tikaf. Ditegaskan oleh para ulama bahwa i'tikaf itu hanya disyariatkan untuk dilakukan di masjid. Sehingga kalau ada bilang saya di rumah saja i'tikaf. Kan kalau i'tikaf itu kan konsentrasi ibadah, di rumah juga saya bisa. Kata para ulama tidak disyariatkan atau menyelisihi syariat ketika seseorang i'tikaf bukan di dalam masjid. Yang lebih afdol, atau kita bacakan di sini di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Jangan kalian menggauli istri-istri kalian wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian i'tikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, demikian itulah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, fala taqrabuha. Maka jangan kalian menggauli istri-istri kalian, jangan mendekati istri-istri kalian. Berdasarkan ayat ini, ketika Allah mengatakan wa antum akifuna fil masajid, kalian dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid, kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, la yajuzu lirrajul al-i'tikaf fi ghairi masjidin. Tidak boleh bagi seseorang untuk dia melakukan i'tikaf di selain masjid. Tidak boleh. Nah, la na'lamu fihi khilafan baina ahli ilm, yang kami tidak mengetahui adanya silang pendapat di kalangan para ulama tentang hal itu. Yakni semua ulama sepakat, baik dari kalangan Al-Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hambaliyah, dari kalangan Syafi'iyah, semuanya sepakat bahwasanya amalan i'tikaf itu hanya disyariatkan, hanya diperbolehkan ketika dilakukan di dalam masjid. Wa idza kanatil jum'ah tatakhallalu al-i'tikaf fal afdal ay yakuna fil masjidil ladzi tuqamu fihi al-jum'ah. Kalau ternyata masjid misalnya yang seseorang i'tikaf di dalamnya tidak ditunaikan sholat Jumat padanya. Sholat 5 waktu ada, sebahagian sholat ada, atau 5 waktunya ada, tapi Jumatnya tidak ada. Ada
masjid yang seperti itu? Nah, kebetulan ada masjid yang dekat di situ atau masjid jami. Maka yang afdol untuk dia i'tikaf di masjid yang ditunaikan padanya sholat Jumat, yang diselenggarakan padanya sholat Jumat. Kalau di masjid yang tidak diselenggarakan sholat Jumat, sah-sah saja. Cuma dia akan senantiasa keluar nanti dari masjid itu ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Itu akan khawatirnya akan mengurangi esensi daripada i'tikaf. Luzumul masjid litakhalli li ta'atillah. Berdiam diri menetapi masjid, konsentrasi melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Di sana ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwa la i'tikafa illa fil masajidis tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, bukankah hadis ini membatasi i'tikaf hanya di 3 masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kata para ulama, sekiranya riwayat hadis ini sahih, maka yang dimaksud dengan la i'tikafa illa fil masajidit tsalatsa, maksudnya tidak ada i'tikaf yang paling sempurna kecuali pada 3 masjid ini. Artinya di selain 3 masjid ini i'tikafnya sah, cuma tidak sesempurna, tidak seafdol ketika i'tikaf di 3 masjid ini. Disebutkan sekiranya riwayatnya sahih, menunjukkan bahwa riwayat hadis tersebut adalah riwayat hadis yang dhaif. Maka kalau kita mendengar ada yang mengatakan, oh ini tidak sah ini i'tikaf di Masjid Al-Ittihad Kalene. Kenapa? Bukan Masjid Nabawi ini, bukan Masjidil Haram. Yang sah itu cuma di 3 masjid. Maka kita katakan pertama, riwayatnya dhaif. Para ulama telah menyatakan bahwasanya riwayat hadis tersebut lemah. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Taruhlah dia sahih, walaupun pada hakikatnya dia dhaif. Taruhlah kita terima dia sebagai hadis yang sahih misalnya, tapi yang dimaksud dengan la an-nafiyah di dalam hadis ini, huruf lam yang menafikan di dalam hadis ini, maksudnya penafian akan keafdolan, kesempurnaan. Artinya puasanya tetap sah, namun tidak seafdol, tidak sesempurna kalau i'tikaf di 3 masjid tersebut. Nah, kapan seseorang disyariatkan untuk mulai memasuki tempat i'tikafnya? Disebutkan di dalam hadis yang juga muttafaqun alaih. Sebelum kita lanjut, pertama sangat-sangat bersyukur kita kebanyakan riwayat hadis yang kita nukilkan tentang i'tikaf, dia adalah hadis yang muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari, Muslim, yang para ulama menyebutkan wahuma as-sahhul kutub ba'dal al-Qur'an, kitab yang paling otentik, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, yaitu Bukhari, Muslim. Hampir semua riwayat hadis atau semua riwayat hadis di Bukhari sahih, tidak ada yang dhaif. Adapun di Muslim memang ada 1-2 riwayat hadis yang
dibahas oleh para ulama. Adapun terkait dengan Bukhari, semua riwayat hadis yang dicantumkan di Sahih Bukhari, semuanya hadis adalah hadis yang sahih. Dan riwayat hadis ini yang akan kita bacakan itu muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak melakukan i'tikaf, beliau mengawalinya dengan salat subuh, salat fajar. Tsumma dakhala mu'takafahu. Setelah itu beliau memasuki tempat i'tikafnya. Ketika disebutkan kemudian setelah itu beliau memasuki tempat i'tikafnya, berarti ada tempat khusus di dalam masjid yang beliau jadikan tempat khusus untuk beriktikaf di dalamnya. Karena di dalam ucapan Aisyah mengisyaratkan hal yang demikian. Pertama, Aisyah mengatakan bahwa idza arada kana Rasulullah sallallahu idza arada ay ya'takifa shallal fajr. Sementara salat fajar di dalam masjid. Nah, Rasulullah SAW ketika ingin melakukan amalan i'tikaf, beliau mengawalinya dengan salat fajar, salat subuh. Salat berarti di dalam masjid. Kemudian kata Aisyah, "Tsumma", kemudian berarti ada tahwilu syai' ila syai', ada perpindahan tempat dari satu ke tempat yang berikutnya. "Tsumma dakhala mu'takafahu", kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat i'tikafnya. Nanti akan kita sebutkan riwayat hadis tentang tempat i'tikaf. Namun terkait dengan riwayat hadis ini, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika akan i'tikaf, beliau mengawalinya dengan sholat fajar, sholat subuh. Pertanyaannya adalah sholat subuh yang dimaksud itu, karena i'tikaf itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Terjadi pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan bahwa sholat subuh yang dimaksud di sini adalah sholat subuh pada hari ke-20. Pada hari ke-20 Ramadan subuhnya. Sebahagian yang lainnya ada yang menyebutkan pada hari ke-21. Namun pendapat yang paling kuat atau pendapat yang dirojihkan oleh Al-Syekh Al-Utsaimin, salat subuh yang dimaksud di situ adalah salat subuh hari ke-20 Ramadan. Karena pada malam harinya, pada malam tersebut, malamnya itu bertepatan dengan malam ke-21. Dan malam 21 adalah merupakan salah satu di antara malam-malam ganjil yang diharapkan padanya Lailatul Qadar. Nah, karena Nabi SAW mengatakan taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Fil witri minhum, yakni pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sebelum kita lanjut, setelah kita mengetahui definisi i'tikaf, di sana ada beberapa aturan yang disebutkan oleh para ulama tentang i'tikaf, yang insya Allah nanti setelah ini kita akan sebutkan aturan-aturan tersebut. Nah, jadi pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya salat subuh yang dimaksud, yang Rasulullah SAW memulai i'tikafnya dengan salat subuh, nah, yaitu pada hari ke-20.
Kemudian kata Aisyah, "Tsumma dakhala mu'takafahu." Kemudian beliau memasuki tempat iktikafnya karena telah disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, Rasulullah SAW dibuatkan tenda kecil di salah satu sudut masjid yang beliau beriktikaf di dalamnya, yaitu hadis kata Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil asr al-awakhir min Ramadan, fa kuntu adribu lahu khiba'an fayusalli as-subha thumma yadkhuluhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan aku telah menyiapkan untuknya tenda kecil yang beliau mengawali i'tikafnya dengan salat subuh. Kemudian setelah salat subuh beliau memasuki tenda kecil tersebut untuk berkonsentrasi melakukan amalan ketaatan di dalam tenda tersebut berupa zikir, bacaan Al-Qur'an, salat dan yang lainnya. Nah, sehingga para ulama kita menyebutkan bahwa disunnahkan untuk i'tikaf membuat bilik-bilik di, yang kata Imam An-Nawawi, dibuat di bahagian belakangnya masjid agar tidak mengganggu pelaksanaan sholat 5 waktu dan sholat tarawih jika memungkinkan. Kata para ulama, jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, i'tikaf tanpa tenda pun tidak mengapa. I'tikaf tanpa tenda pun tidak mengapa selama seseorang berada di dalam masjid dan mengikuti aturan-aturan syariat tentang i'tikaf, maka i'tikafnya terhitung sebagai i'tikaf yang syar'i, yang sah, dan besar harapannya dia meraih keutamaan i'tikaf, di antaranya mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Di antara aturan syariat untuk orang yang i'tikaf, tidak diperbolehkan atas mereka menggauli istri-istrinya. Nah, tidak boleh bagi orang yang i'tikaf dia menggauli istri-istrinya. Kata Nabi, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di dalam masjid. Maka atas dasar ini para ulama mengatakan, barang siapa yang menggauli istrinya di malam-malam i'tikafnya, maka secara otomatis i'tikafnya batal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilka hududullah," atau "tilka hududullah fala taqrabuha." Yang demikian itu adalah batasan-batasan aturan Allah, jangan kalian mendekati istri-istri kalian. Maka barang siapa di malam-malam i'tikafnya ternyata dia menggauli istrinya, i'tikafnya batal. Kemudian juga di antara aturan syariat yang disebutkan oleh para ulama, orang yang sudah berniat i'tikaf tidak boleh dia keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang sifatnya mendesak darurat. Seperti buang air yang tidak mungkin di masjid, di dalam masjid. Dia buang air, atau tidak ada yang membawakan makanan untuknya sehingga dia harus keluar masjid untuk mencari makanan. Namun ketika telah terpenuhi kebutuhannya, telah terselesaikan hajatnya, segera dia kembali ke dalam masjid. Barang siapa yang keluar dari masjid tanpa hajat yang mendesak, dikhawatirkan i'tikafnya batal. Lantas bagaimana? Saya ingin i'tikaf tapi saya juga ada pekerjaan.
Tidak bisa saya tinggalkan pekerjaan, nanti kalau saya tinggalkan saya dipecat. Berarti nanti orang tersebut dia bukan i'tikaf. Sah-sah saja dia berdiam diri di dalam masjid, namun dia terhitung sebagai orang yang menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan. Nah, sebagaimana kata Aisyah, "Nam wa ahya lailahu idza dakhala al-kana Rasulullah sallam idza dakhala al-'asr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir di bulan idza dakhala al-'asr, apabila telah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat sarungnya, beliau menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Bagi seseorang yang mungkin punya kegiatan di luar masjid yang tidak mungkin bagi dia untuk meninggalkannya, nah, maka dia tidak terhitung sebagai i'tikaf, namun terhitung sebagai orang yang menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena kalau dia di dalam rumah sulit dia untuk konsentrasi ibadah. Nah, khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan, dia kalau di rumahnya tidak bisa konsentrasi untuk ibadah. Ada istri, ada anak. Nah, yang mengganggu konsentrasinya. Kemudian dia pindah ke masjid. Bukan cuma sekedar untuk tidur, dia menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, maka juga termasuk besar kemungkinan dia mendapatkan kemuliaan, keutamaan i'tikaf. Kemuliaan i'tikaf. Nah, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini mungkin beberapa poin terkait dengan keterangan al-i'tikaf di bulan suci Ramadan. Nah, karena waktu sudah masuk adzan untuk sholat Isya, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.